Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang uji hipotesis. Nah, ini melanjutkan dari pembahasan semester minggu lalu ya tentang estimasi. Jadi kalau di sini kita ada untuk statistika inferensi sendiri, yaitu pembuatan kesimpulan parameter populasi dari sampel itu ada dua, yaitu estimasi dan uji hipotesis. Nah, kalau misalnya di di uji sampel sendiri, karena kita tidak bisa mengambil seluruh mengambil seluruh data pada populasi, jadi kita hanya mengambil sebagian yaitu sampel. Tentunya kita mengam, memperkirakan kira-kira parameter sampel atau nanti hasil dari kesimpulan sampel ini kira-kira sama atau tidak dengan parameter populasinya. Nah, di sini kita bisa menguji hipotesis dari sampel-sampel yang telah kita ambil seperti itu. Nah, di sini ada beberapa langkah atau step ya untuk melakukan pengujian hipotesis di sini. Jadi step yang pertama adalah memperkirakan atau mengambil hipotesis nul. Hipotesis nul adalah hipotesis yang sudah diambil, mungkin misalnya contohnya adalah parameter populasi tahun kemarin atau tahun sebelumnya. Nah, hipotesis nul itu nanti kita kira-kira memperkirakan sampel yang kita ambil itu sama seperti yang sebelumnya, atau kita sudah memperkirakan hipotesis di awal, istilahnya hipotesis di awal. Dan juga selain hipotesis nul, tentunya ada hipotesis alternatif. Di luar hipotesis nul. Jadi hipotesis alternatif atau alternate hipotesis ini dia adalah nilai-nilai selain dari nilai dari hipotesis nul. Kemudian apabila kita telah tentukan hipotesis nulnya dan hipotesis alternatif, kita bisa menentukan kira-kira derajat keyakinan atau level of significance-nya kira-kira berapa. Nah, ini kita bisa memperkirakan mungkin 5% kah, 1% atau 10% misalnya. Setelah itu, kita juga bisa mengidentifikasi tes yang akan tes statistik yang akan kita lakukan adalah tes yang seperti apa. Misalnya distribusi normal Z gitu kan, atau mungkin menggunakan distribusi T atau distribusi F atau chi square. Nah, nanti kita bisa mengidentifikasi kira-kira mungkin dilihat dari sampelnya bagaimana, apakah banyak atau atau parameter-parameter lain yang bisa kita ambil. Nah, kemudian kita hitung setelah kita tentukan distribusinya, kemudian kita hitung sesuai dengan perhitungannya, sesuai dengan cara perhitungannya. Setelah itu kita dapat mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini di sini adalah yang pertama, menolak atau kita gagal menolak di sini. Tidak menolak. Menolak hipotesis si hipotesis nul, atau kita tidak jadi menolak atau gagal menolak hipotesis nul. Kalau misalnya tidak menolak hipotesis nul, berarti sementara ini berarti kita bisa mengambil kesimpulan dari hipotesis nul ini. Tapi apabila kita menolak hipotesis nul, berarti kita mengambil hipotesis alternatif yang telah kita buat. Berarti di luar dari hipotesis nul tersebut. Nah, ini ya. Jadi untuk perbedaan dari antara hipotesis nul dan hipotesis alternatif adalah di sini. Untuk hipotesis nul atau bisa kita sebut dengan H0 ini sini ya, H0. Berarti kalau misalnya hipotesis nulnya adalah nilainya sama dengan kesimpulannya, berarti hipotesis pada alternatif dia di luar dari hipotesis nul. Misalnya ini ya, hipotesis nul yang biru ini, hipotesis alternatifnya di luar. Berarti tidak yang di biru, bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil. Apabila hipotesis nulnya lebih kecil, berarti hipotesis alternatifnya lebih besar. Apabila dia hipotesis nulnya lebih besar, hipotesis alternatifnya dia lebih kecil, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa memilih derajat keyakinan atau level of significance-nya berapa. Nah, entah itu nanti bisa di bagian, nah nanti ini tergantung hipotesis nulnya seperti apa. Dia apakah 2
dua derajat ya. Jadi nanti di sini ada dua, sebentar. Nah, dua sisi atau satu sisi. Nah, kalau misalnya dua sisi, kalau berarti yang depan sama yang belakang gitu, yang nilai terkecil sama nilai terbesar. Kalau misalnya satu sisi, entah itu yang depan saja atau entah itu yang di belakang saja, seperti itu. Nah, nanti ini tergantung kita derajat keyakinan itu bisa 1%, bisa 5%, bisa 1% biasanya untuk apa ya, quality control ya, quality assurance, atau misalnya 5% untuk apa namanya, survei-survei konsumen seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah memilih uji statistik. Nah, ini untuk pemilihan uji statistik antara distribusi Z dan distribusi T. Nah, kita bisa melihat apakah sampelnya besar atau lebih besar dari 30, lebih besar sama dengan 30. Jika tidak, kita bisa menggunakan uji distribusi T. Tapi apabila sampelnya besar, kita bisa menggunakan distribusi Z. Nah, ini juga bisa kita lihat lagi, apakah standar deviasi populasinya diketahui. Jika diketahui, berarti kita bisa menggunakan uji distribusi Z. Jika tidak diketahui, kita bisa menggunakan uji distribusi Z dengan standar deviasi sampel. Nah, kalau yang ini, standar deviasinya atau simpangan bakunya, dia menggunakan standar deviasi dari populasi, seperti ini. Kalau yang ini, kita menggunakan standar deviasi dari sampel. Lambangnya S, berbeda ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perhitungan uji statistik. Misalnya contohnya di sini kita melakukan perhitungan uji statistik uji Z misalnya. Nah, kita bisa tinggal rumusnya adalah X, di sini X adalah rata-rata dari ininya, sampelnya dikurangi dengan rata-rata dari populasinya dibagi dengan nilai standar deviasi populasi dibagi dengan akar dari N atau sampelnya. Nah, ini kalau misalnya dia tidak diketahui standar deviasinya, kita bisa menggunakan standar deviasi dari sampel atau S. Sepanjang dia sampelnya besar. Seperti itu. Nah, kemudian nanti yang terakhir adalah pembuatan keputusan. Nah, membuat keputusan ini nanti kita adalah membuat keputusan gagal menolak atau menolak hipotesis nol. Jadi di sini hanya ada dua keputusan. Kalau misalnya dia berada di sini kan ZC ini adalah berdasarkan dari si A ini atau derajat keyakinan. Dia berdasarkan dari si A, derajat keyakinannya. Nah, nilai Z-nya itu nanti dia ada di sebelah kanan. Setelah kita cari nilai Z-nya ya, dia apakah di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kalau misalnya dia berada di sebelah kiri, dia berarti gagal menolak hipotesis nol. Tapi kalau misalnya di sebelah kanan, dia berarti menolak hipotesis nol. Seperti itu. Nah, nanti kita untuk menentukan nilai A ini kita bisa menggunakan, oh, kalau nilai A yang ini ya, kita bisa menggunakan tabel distribusi, tergantung distribusinya seperti apa. Apakah distribusi Z atau distribusi T, seperti itu. Nah, ini yang tadi ya, untuk uji signifikans bisa dua atau satu sisi, dua sisi atau satu sisi. Nah, nanti tergantung bentuknya seperti apa. Kalau misalnya dia sama dengan dan tidak diketahui apakah lebih atau lebih kecil, nanti biasanya dua sisi. Tapi kalau misalnya hanya apakah lebih besar atau apakah lebih kecil, dia berarti satu sisi saja. Nah, ini contohnya. Misalnya di sini ada sebuah pabrik ban mobil menyatakan bahwa rata-rata yang bisa ditempuh sebelum ban aus atau kehilangan grip adalah 6.000 km. Nah, ini adalah min atau dari rata-rata pada populasinya, rata-rata yang lamanya. Nah, ini yang akan dijadikan uji hipotesis nul di sini. Uji hipotesis nul. Di sini akan dijadikan uji hipotesis nul. Nah, dengan standar deviasi 3.500. Nah, ini standar deviasi pada populasi. Seperti ini ya. Nah, kemudian ada sebuah rental mobil membeli sebanyak 49 ban dan menemukan bahwa rata-rata jarak yang bisa ditempuh dengan mobil ban tersebut sebelum aus ya adalah 59.000. Sini. Kemudian di sini dengan A sama dengan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa ban tidak sama dengan 60.000? Jadi nanti kita cari apakah dia di sini apakah dia lebih besar dari 60.000 atau lebih kecil dari 60.000. Jadi tidak sama dengan berarti di luarnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini berarti dia tidak menolak. Di sini tidak menolak atau gagal menolak ya. Gagal menolak hipotesis nol.
menolak hipotesis nul. Tapi kalau misalnya di luar ini, dia berarti menolak hipotesis nul dan menggunakan uh, menolak menolak hipotesis nol dan menggunakan hipotesis alternatif. Nah, kita bisa memperkirakan di sini karena dia bisa di lebih besar dan lebih kecil, kita bisa di sini mengambil 2,5%. Di sini 2,5%. Nah, 2,5% itu kan 0,025 ya. 0,025 ya, betul. Nah, kalau ini kan 2,5%-nya di ujung ya. Berarti 100 dikurangi 2,5%, atau dia kan di sini 0,025, 1 dikurangi 0,025, berarti di sini 0,975. Nah, kita bisa mencari kira-kira nilai derajat Z-nya yang ini. Z yang di sini berapa? Menggunakan tabel dari distribusi Z. Oke. Nah, tadi berapa? Nilainya 0,025. 0,025. Kita cari 0,025. 0,025. 0,0 sebentar. 0,025. 0,025 di sini ya, yang ini ya. Berarti yang ini. Berarti dia berada di minus 1,96, atau di sini kita bisa lihat 0,075, 0,975, 0,975, 1,96, sama ya, 1,96 dan 1,96. Berarti di sini berarti nilai kritisnya antara minus 1,96 atau plus 1,96, seperti itu. Nah, karena di sini berarti di sini dia 1,96. 1,96. Di sini juga 1,96. 96. Nah, apakah dia berada di dalam sini? Ya, ini minus, ini plus, atau dia berada di luar? Nah, nanti kita lihat Z-nya. Nah, setelah dihitung Z-nya, dia bernilai minus 2. Berarti berada di sini Z-nya. Di luar minus 2 kan, di sini minus 2. Berarti dia berada di luar dari yang distribusi 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 nol, hipotesis nol. Berarti dia berada di luar hipotesis nol. Berarti nanti dia menolak hipotesis nol. Kalau misalnya di dalam sini dia gagal menolak hipotesis nol, tapi kalau misalnya di luar dia menolak hipotesis nol. Nah, seperti ini ya jadinya. Di sini kan 1,96 itu dari yang tabel distribusi Z, ini 1,96. Tapi misalnya dia di luar dari itu, berarti dia menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Berarti di sini kesimpulannya adalah kita menolak hipotesis nol, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa jarak tempuh ban tidak sama dengan 60.000 km. Tapi kalau misalnya dia berada di sini, nilai Z-nya adalah misalnya 1 misalnya ya, atau minus 1, dia berarti gagal menolak hipotesis nol, berarti dia sama dengan 60.000 tadi. Seperti itu. Nah, ini contoh lain ya. Misalnya di sini seorang bekerja di hotel bintang 5 yang bertaraf internasional. Pada saat wawancara, manajer hotel mengatakan bahwa seseorang bisa menghasilkan tips atau uang tambahan sebesar 20 dolar per hari. Nah, di sini adalah rata-ratanya atau minnya. Dan di sini ya nanti akan menjadi hipotesis nulnya, hipotesis pertama, yaitu 20 dolar. Nah, di sini dalam waktu 36 hari pertama kerja, di sini adalah N-nya. Jumlah rata-rata tips per harinya sebesar 24,5 dolar. Nah, ini adalah X atau rata-rata sampelnya. Rata-rata sampel. Dengan standar deviasi 10,5 dolar dengan tingkat signifikansi 1%.
Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa pelayan hotel tersebut bisa menghasilkan rata-rata tips lebih dari $10? Nah, ini yang di kita bisa menyimpulkan nggak kalau misalnya pelayan tersebut bisa menghasilkan lebih besar dari $20? Berarti apa namanya, hipotesis alternatifnya adalah lebih besar dari 20. Sedangkan karena hipotesis alternatifnya lebih besar dari 20, berarti hipotesis nulnya lebih kurang, lebih kecil atau sama dengan $20 per hari. Nah, ini hipotesis nulnya. Kemudian tingkat signifikansinya 1%. Nah, karena di sini kalau yang tadi ya 2 ya. Kalau di sini kan sama sama dengan, berarti tidak sama dengan. Kalau ini kan dua, dua apa namanya? Dua sisi ininya. Nah, kalau ini kita hanya cukup satu sisi dan sisi paling belakang di sini. Nah, apakah dia lebih dari satu ini ya, tadi. Nah, nilai 1% ini, nilai 1%. Nah, nanti kalau misalnya dia berada nilai di nilai ini di sini, berarti nanti dia ini nilai Z-nya ya, nilai Z-nya. Berarti dia di sini gagal menolak hipotesis nol. Menolak hipotesis nol. Tapi apabila dia berada di sini, dia berarti menolak hipotesis nol. Hipotesis nol. Nah, kita bisa mencari nilai 1% itu berarti kan dia 0,01 di sini. 0,01 ya. Nah, 0,01 tuh kira-kira dia ininya berapa? Sorry, di sini bukan 0,01 ya. Bentar. Karena di sini 0,01, tentunya dari sini ke sini dia 0,09 ya, 0,01 ya, betul. Nah, di sini sampai sini dia 0, kan di sini 1% ya, berarti sisa 99%. Nah, berarti di sini 0,99 ya. 0,99 1% itu kan 0,01 kurangin 1, 1 dikurangin 1, 0,990 lah berarti. Nah, 0,90 di sini 0,90. Nah, ini ya, 0,99. 0,9 bukan 0,90 ya, sorry. 0,99. Nih, jadi di sini kan 0,99 990. Nah, 0,990 kita bisa mendapatkan nilai Z-nya adalah 2,33. 2,33. Nah, nanti berarti nilai Z kritisnya adalah 2,33. Nah, di sini apakah Z-nya kurang dari 2,33 atau ini sama dengan 2,33 atau dia lebih besar dari 33. Nah, setelah dihitung dia nilai Z-nya adalah 2,71. Berarti dia lebih besar dari 2,33. Karena dia lebih besar dari 2,33, dia berarti menolak hipotesis nol dan dia menerima hipotesis alternatif. Kalau di sini kan kita lihat ya, lebih besar dari 20. Berarti di sini kesimpulannya kita menolak hipotesis nol sehingga bisa disimpulkan bahwa rata-rata tips yang diperoleh lebih dari 20% per hari. Nah, seperti ini. Karena dia berada di sini. 2,7 ya. 2,7. Sorry. 2,71. Karena dia lebih besar dari 2,33, dia menolak hipotesis nol. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau yang tadi uji min dengan sampel besar, kita bisa lakukan uji min dengan sampel kecil. Nah, kalau misalnya kita lebih kecil dari 30 sampelnya, maka uji yang digunakan adalah uji T. Nah, dengan rumus seperti ini. Nah, nanti kita cari nilai minnya dan kita cari nilai S-nya atau standar deviasinya sampelnya.
Nah, untuk mencari nilai minnya, kita tinggal di sini dengan contoh pada tahun 2014 harga tiket pesawat dari Jakarta ke Singapura rata-rata $267. Harga tiket dengan sampel sebanyak 16. Pada tahun 2015, nah ini yang ini $267 adalah apa namanya? Min dari apa? Populasi yang dulu. Jadi ini akan menjadi hipotesis hipotesis nol atau hipotesis yang pertama. Kemudian di sini kita harga tiket dengan sampel 16 pada tahun 2015. Jadi kita mengambil 16 sampel di sini. N-nya 16. Harga tiketnya sebesar ini. Nah, nanti kita cari rata-ratanya. Nah, kemudian di sini tingkat signifikansinya adalah 1%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa harga tiket pada tahun 2015 telah mengalami kenaikan? Nah, kita bisa mengambil uji hipotesis nolnya karena di sini yang ditanya apakah telah mengalami kenaikan berarti lebih besar dari 267. Nah, untuk yang hipotesis nolnya adalah 267, untuk hipotesis alternatifnya adalah lebih besar dari 267. Nah, kemudian tingkat signifikansinya adalah 1%. Nah, nanti kita bisa mencari dengan tabel T. Nah, karena di sini ujinya uji T ya. Kemudian kita membuat keputusan. Nah, nanti di sini kita cari X-nya atau rata-rata dari sampelnya. Di sini didapatkan, kita jumlahkan semua, kita bagi 16, didapat hasilnya adalah 285 ya, ini harusnya ya. 285,6. 28, sorry. Ini kok beda ya? 28 ini beda. Jadi mungkin ini ya. 282,56. Ini kurang 2, 282,56. Kemudian kurang 2 di sini. Kita mencari standar deviasinya dengan mengurangi ini jumlah ya, kita kurangi dengan setiap sampel, kita kurangi dengan apa namanya? Minnya dikuadratkan dibagi dengan n-1. Nanti ini berarti 15. Nah, ini didapatkan standar deviasinya adalah 23,2808. Seperti itu. Nah, kemudian di sini S-nya kita masukkan, kemudian P-nya masukkan. Nah, kita cari nilai T kritisnya adalah 1% di sini. 1%. Nah, 1% dengan DF-nya 15 di N-1. Nah, di sini karena 1% berarti di sini 0,01. Kita cari dengan menggunakan tabel T. Tabel T. Nah, di sini ya 0,01 di sini nggak ada ya, 0,01. Nah, ini dengan V-nya sama dengan atau DF-nya sama dengan 15. Berarti yang ini 2,602. Nah, hasilnya adalah 2,602 di sini nilai kritisnya. Nah, kita bisa bandingkan di sini. Ini adalah kurva distribusi T-nya. Kemudian tabel kritisnya adalah 2,602 di sini ya. Kemudian di sini kalau misalnya dia berada di sini, dia berarti menggunakan distribusi H0 atau hipotesis H0. Hipotesis nol, sorry, hipotesis nol. Kalau berarti kita gagal menolak hipotesis nol. Tapi kalau misalnya kita berada di sini, kita berarti menolak hipotesis nol. Nah, karena nilai di sini 2,67, 2,67 berarti di sini dia berada di luar atau di sini. Berarti di sini kesimpulannya adalah kita menolak hipotesis nol. Sini ya, menolak hipotesis nol karena dia berada di 2,67. Berarti kesimpulannya adalah rata-rata harga tiket pesawat terbang Jakarta Singapura tengah mengalami kenaikan pada tahun 2015. Seperti itu. Oke. Yang berikutnya adalah uji proporsi. Nah, uji proporsi seperti yang kemarin kita bisa memperkirakan tingkat sukses atau gagal berdasarkan proporsinya. Nah, di sini untuk rumusnya seperti ini. Kemudian ini contoh soalnya. Di sini adalah sebuah perusahaan asuransi menyatakan bahwa tahun 2012 banyak 75% atau 0,75. Di sini berarti adalah hipotesis nolnya. Nanti klaim asuransi bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 minggu. Perusahaan asuransi kini mencoba melayani melayani klaim asuransi nasabahnya. Untuk mengetahui apakah
terdapat peningkatan tahun 2013, tahun berikutnya diambil sampel 1100 kasus, menunjukkan bahwa 880 klaim asuransi bisa diselesaikan kurang dari 1 minggu. Berarti di sini P-nya adalah 880 dibagi dengan 1100. Didapatkan hasilnya adalah 0,8% atau 0,8 atau 80% di sini. Nah, berarti di sini P yang barunya adalah 0,8. 0,8. Nah, yang ditanyakan adalah apakah penyelesaian klaim asuransi telah mengalami kenaikan dengan tingkat signifikansi 1%. Berarti untuk H alternatifnya atau hipotesis alternatifnya adalah dia mengalami kenaikan. Tapi untuk hipotesis nulnya adalah dia kurang dari 0,75. Untuk tingkat signifikansinya 1%. Ini sama ya, sama-sama ya 1%. Tadi di sini juga ada 1%. 2,33 untuk nilai Z karena kita menggunakan distribusi Z. Nah, di sini 2,33 juga. Nah, kemudian kita cari nilai Z-nya, kita masukkan, ternyata dia di sini 3,83 nilainya. Berarti karena di sini lebih besar daripada 2,33, berarti hipotesis nulnya telah kita tolak di sini. Nilai Z hitung lebih besar dari nilai Z kritis, yaitu 2,33. Berarti kesimpulannya kita bisa menolak hipotesis nul. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa terdapat peningkatan pelayanan klaim asuransi. Seperti itu. Ini untuk uji proporsi. Nah, kemudian yang terakhir P value atau nilai P ya. Di sini keputusan menolak atau gagal menolak H0 kita bisa melakukan dengan membandingkan nilai P atau P value dengan nilai derajat keyakinannya. Nah, di sini kesimpulannya adalah jika nilai P value-nya ini lebih kecil dari nilai derajat keyakinan, maka kita menolak hipotesis nul di sini. Tapi apabila P value-nya lebih besar dari derajat keyakinan, maka kita gagal menolak hipotesis nul. Berarti kita tetap menggunakan hipotesis nul. Seperti itu. Nah, jadi di sini kalau misalnya P-nya sangat kecil, kita menolak hipotesis nul. Tapi kalau misalnya P-nya membesar dan lebih besar dari derajat keyakinan, kita bisa gagal menolak hipotesis nul. Di sini contohnya untuk mencari nilai P value-nya, misalnya di sini ada suatu kurva ya, kurva distribusi Z dengan nilai Z-nya adalah 2. Nilai Z-nya adalah 2. Nah, kita bisa mencari perkiraan nilai nilai 2. Nilai 2 kalau kita lihat di sini nilai distribusi Z-nya adalah 2. Nah, nilai 2 itu dia nilainya berapa? 2.00 ya. 2.00. 200 0,972 0,9772. Nah, di sini 0,9 ini ya, dari sini ke sini adalah 0,9772. Nah, karena kita mengambil hanya bagian kanannya saja, bagian sini. Jadi di sini nilai dari sini ke sini adalah nilai 0,4772. Dari mana 0,4772? 0,9772 kita kurangi dengan 0,5. 500. Dapatlah hasil 0,4772. Di sini 0,5-nya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa mendapatkan sisanya dari ini, dari kita kurangi ya 0,5. Di sini kan kalau jumlah semuanya ini kan 0,5. 0,5 kita kurangi dengan 0,4772, hasilnya adalah 0,228. Nah, ini P value ini dia lebih kecil dari Z-nya, nilai Z-nya. Berarti nanti dia mengambil perkiraan dia bisa menolak distribusi nul. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Misalnya berdasarkan klaim Asosiasi TV menunjukkan bahwa rata-rata pemirsa televisi di Indonesia menonton selama 8 jam sehari. Survei yang dilakukan Lembaga Konsumen Indonesia ingin membuktikan klaim tersebut. Sebanyak 100 sampel yang diambil dari seluruh kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata menonton televisi adalah 7,5 jam dengan standar deviasi 2,25 jam. Nah, ini adalah sampel yang terbaru. Nah, untuk yang hipotesis nulnya adalah 8 jam. Nah, ini ya.
Nah, yang ditanyakan lebih kecil, apakah lebih kecil? Apakah bisa disimpulkan bahwa rata-rata waktu menonton TV lebih kecil dari 8 jam per hari dengan tingkat signifikansi adalah 1%? Nah, yang ditanyakan apakah lebih kecil atau tidak di sini. Nah, kalau misalnya lebih kecil, dia masuk ke hipotesis alternatif. Nah, kita bisa mencari nilai Z-nya terlebih dahulu di sini. Nilai Z-nya adalah 2,22 di sini. Kita masukkan nilai Z-nya adalah 2,22. Kemudian di sini tingkat signifikansinya adalah 1%. Nilai probabilitas 2,22 adalah 0,486. Nah, ini kalau misalnya kita kurangin di sini, ini didapat dari ini ya. Didapat dari 2,22. Nanti kita cari 2,22 minus sorry. Minus minus 2,22. Minus 2,22 di sini ya. 2,22 berarti yang ini 0,0132. 0,0132 adalah yang ini. Nah, yang 0,4868 ini kita 5 dikurangin dari 0,132. Nah, ini 0,4868. Nah, kita lihat bahwa p-value-nya lebih kecil dari 2%. Nah, 2% ini kira-kira dia berarti kan uh, apa namanya 0, kalau kita lihat di sini 2%. 2% itu dia berarti kalau 2% kan dia 0,02 ya di sini ya. 0,02. Nah, di sini p-value-nya 0,0132. Nah, dia lebih kecil dari 0,02. Jadi di sini kita bisa mendapatkan bahwa uh, si ini menolak hipotesis nol dan mengambil hipotesis dari yang alternatif. Kesimpulan sampel cukup bukti bahwa waktu rata-rata menonton televisi kurang dari 8 jam per hari karena dia lebih kecil ya di sini ya. Berarti di sini bentuk ininya seperti ini. Nah, nanti di sini si P-nya. Nah, yang Z-nya ini 2% di sini atau 0,02. Nah, dia nilai Z-nya di sini 0,0132. Seperti itu. Oke. Oke, jadi di sini untuk apa materi kita pada minggu ini. Jadi untuk kesimpulannya untuk membuat atau melihat ya kira-kira parameter suatu sampel ini sudah ini apa belum, sudah mendekati dengan parameter populasi atau belum, kita bisa menggunakan estimasi dan uji hipotesis. Nah, ini untuk uji hipotesis dengan sampel satu kita bisa terdapat beberapa prosedur atau beberapa langkah, yaitu pertama kita bisa menentukan hipotesis nulnya dan hipotesis alternatif, kemudian kita menentukan kira-kira level of signifikan atau derajat keyakinannya berapa persen, misalnya 5% kah, 10% kah, atau 1% kah, seperti itu. Dan kita bisa mengidentifikasi kira-kira tes statistik yang digunakan seperti apa, atau apakah distribusi Z, distribusi T, distribusi F, dan lain-lain. Dan kita bisa menghitung, dari hitungan itu kita bisa membandingkan. Nah, apakah kita menolak hipotesis nol atau kita gagal menolak hipotesis nol. Oke. Untuk minggu depan nanti kita akan melanjutkan tentang uji hipotesis dengan 2 sampel. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.